Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan di sini nama saya Widya Putri Jasuma dengan NIM 892350009. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi UAS yaitu mengenai PPh pasal 23, 24, 25 dan 26 pada mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Taufan Nugroho. Mari masuk ke pembahasannya. Baik, dimulai dari pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti atau hadiah, dan penghargaan selain yang dipotong PPh pasal 21. Pemotongan PPh 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen, bunga, royalti, sewa dan jasa kepada wajib pajak dan bentuk usaha tetap atau BUT. Penghasilan jenis ini terjadi karena adanya transaksi antara pihak yang memberikan penghasilan dengan pihak yang menerima penghasilan. Untuk meminta pembebasan pajak untuk pajak penghasilan pasal 23 atau pihak pasal 23, wajib pajak tengah mengalami kerugian fiskal atau memiliki hak atas kompensasi kerugian pajak atau pajak penghasilan yang dibayar atau akan dibayarkan lebih besar dari pajak penghasilan yang terutang. Jika permohonan pembesaran telah diajukan pada pemerintah, wajib pajak dapat menunggu selama 5 hari untuk jawaban. Jika setelah 5 hari tidak ada balasan, maka permintaan tersebut dianggap telah disetujui. Selanjutnya, pemungut PPh pasal 23. Pemungut PPh pasal 23 adalah pihak yang melakukan pembayaran atau memberikan penghasilan kepada penerima penghasilan. Contoh pemungut meliputi badan pemerintah, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha lainnya atau perusahaan. Yang terakhir yaitu bendahara pemerintah. Selanjutnya adalah objek pajak dan tarif PPh 23. Tarif yang pertama yaitu tarif 15% dari jumlah bruto untuk dividen atau kecuali pembagian dividen kepada WP orang pribadi dikenakan final. Royalti dan bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh pasal 21 yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua yaitu tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk sewa dan penghasilan lain berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan. Yang ketiga yaitu tarif 2% untuk jumlah bruto untuk imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Yang keempat itu tarif PPh 2% dari jumlah bruto untuk imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 dan tarif 2% efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Baik, selanjutnya itu tarif PPh 23 final bisnis vintage atau pajak vintage. Peraturan yang mengatur pajak vintage dituangkan dalam PMK nomor 69 PMK 03 tahun 2022 tentang PPh dan PPN atas penyelenggara teknologi finansial atau vintage. PMK nomor 69 tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksana dari UU HPP yang terbit pada 2021 melalui PMK 69 tahun 2022 ini layanan pinjaman online atau peer-to-peer lending. Tarif pajak vintage atau tarif PPh 23 final pinjaman online dari layanan teknologi finansial sebesar tarif PPh 23 final 15% untuk vintage dalam negeri dan tarif PPh 23 final 20% untuk vintage luar negeri. Selanjutnya yaitu tarif khusus PPh 23 besaran PPh 23 khusus. Pada tarif kategori objek pajak hadiah dan penghargaan diterapkan ketentuan khusus yakni 25% dari DPP jika hadiah, undian atau lotre yang dianggap sebagai penghasilan, 20% dari DPP jika penerimaan hadiah dan penghargaan extra prize dan bukan termasuk BUT internasional, 15% dari DPP jika penerima adalah sebuah organisasi termasuk BUT.
hadiah lainnya, dan penghargaan termasuk penghargaan karir akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak dan berlaku menurut PPh 21. Selanjutnya tarif PPh 23 untuk yang tidak mempunyai NPWP. Konsekuensi tidak memiliki nomor induk wajib pajak atau NPWP adalah pengenaan tarif pajak 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan WP yang memiliki NPWP. Artinya tarif PPh 23 bagi yang belum punya NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif normalnya. Sehingga besaran tarif PPh 23 karena tidak mempunyai NPWP ini menjadi 30% dari DPP untuk dividen, royalti, bunga hadiah, dan penghargaan, 4% dari DPP untuk objek pajak lainnya, 30% untuk vintage dalam negeri, 40% untuk vintage luar negeri, 50% dari DPP untuk hadiah dan atau undian dan lotre yang termasuk tarif khusus, 40% dari DPP untuk penerima hadiah dan penghargaan merupakan extra paid dan termasuk tarif khusus, 30% dari DPP untuk penerima penghasilan adalah organisasi atau BUT yang termasuk tarif khusus. Jumlah transaksi yang akan dikenakan angka tarif PPh yang naik 2 kali lipat ini adalah jumlah bruto sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Tarif PPh pasal 23 atas dividen sebesar 15% dari jumlah bruto. Tarif ini juga diberlakukan pada penghasilan atas bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang sebelum dipotong oleh PPh pasal 21 dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPh dividen yang dimaksud termasuk dividen yang diterima oleh pemegang polis asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi, sedangkan bunga adalah diskonto premium dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Contoh soalnya yaitu Pak Kelik menerima royalti atas hak yang digunakan sebesar 10 juta rupiah. Berapa besar pemotongan PPh pasal 23 atas royalti yang diberikan pada Pak Kelik? Maka jumlah PPh yang harus dibayarkan adalah sebesar 15% kali 10 juta rupiah, hasilnya adalah 1.500.000 rupiah. Selanjutnya, contoh perhitungan PPh pasal 23 atas jasa perancang. Jasa perancang merupakan jenis jasa lain yang dikenakan PPh pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto. Contoh soalnya adalah Tuan A menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta rupiah. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan Tuan A? Jadi, tarif pasal 23 atas jasa 2%, jumlah bruto jasa merancang busana sebesar 15 juta rupiah. Besar pemotongan PPh pasal 23 atas sewa yaitu 2% dikali 15 juta rupiah. Hasilnya adalah 300.000 rupiah. Jadi, Tuan A sebagai pihak yang menerima penghasilan atas jasa merancang busana harus membayar atau dipotong PPh pasal 23 atas jasa sebesar 300.000 rupiah. Selanjutnya contoh perhitungan PPh pasal 23 jika tidak memiliki NPWP. Jika wajib pajak yang menerima penghasilan dikenakan PPh 23 tidak memiliki NPWP, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 2 kali lipat dari tarif normalnya. Dengan contoh soal, jika jumlah PPh yang harus dibayarkan oleh seorang WP pemilik NPWP sebesar 1 juta rupiah, maka PPh yang harus dibayar oleh WP yang tidak mempunyai NPWP adalah 1 juta rupiah ditambah 100% dikali 1 juta rupiah, sama dengan 2 juta rupiah. Oke, baik, selanjutnya yaitu pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajaknya di luar negeri untuk mengurangi jumlah nilai pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Artinya, pajak penghasilan yang telah dibayar wajib pajak atau WP di luar negeri digunakan untuk mengurangi jumlah PPh yang harus dibayar dalam negeri. Namun, pajak penghasilan pasal 24 ini hanya diperuntukkan bagi WP yang menerima penghasilan dari luar negeri selama 1 tahun pajak. PPh 24 ini
menjadi fasilitas pajak dari pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pembayaran ganda oleh warga negara Indonesia yang memiliki pendapatan di luar negeri. Oke, selanjutnya adalah subjek dan objek pajak PPh 24. Wajib pajak yang menjadi subjek atau dapat memanfaatkan hak kredit pajak PPh pasal 24 diantaranya WP orang pribadi atau badan dan bentuk usaha tetap atau BUT yang memiliki pendapatan dari luar negeri dan terutang PPh. Sedangkan sumber penghasilan yang menjadi objek PP 24 yakni penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha di luar negeri sesuai pasal 24 ayat 3 Undang-Undang PPh seperti yang pertama yaitu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, pendapatan atas keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti sewa, hubungan dengan penggunaan harta bergerak, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak, penghasilan dari BUT di luar negeri, penghasilan dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan, atau dipermodalkan perusahaan pertambangan dari luar negeri, keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri, keuntungan dari pengalihan harta dari BUT di luar negeri. Selanjutnya di sini ada tarif pajak PPh 24. Sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Oke, jadi selanjutnya yaitu contoh perhitungan PPh pasal 24. Jadi contohnya adalah PT AAA pada 2024 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 30 miliar rupiah dan dari luar negeri sebesar 15 miliar rupiah. Dengan asuransi pajak di luar negeri sebesar 20%, maka total penghasilan PT AAA yang tercatat sebesar 45 miliar rupiah karena penjumlahan dari penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Kemudian tarif PPh badan yang berlaku saat ini sebesar 22%, sehingga perhitungan PPh terutangnya sebagai berikut. Tarif PPh badan dikali penghasilan neto dalam negeri yaitu 22% dikali 30 miliar rupiah sama dengan 6 miliar 600 juta rupiah. PPh 24 yang dapat dikreditkan yaitu penghasilan luar negeri atau total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi 15 miliar rupiah dikali 45 miliar rupiah sama dengan 6 miliar 600 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 2 miliar 200 juta rupiah. Dengan demikian, PPh terutang yang telah dibayarkan PT AAA di luar negeri sebesar 2 miliar 200 juta rupiah, sehingga nominal kredit pajak PPh pasal 24 yang dapat digunakan untuk mengurangi PPh terutang di dalam negeri sebesar 2 miliar 200 juta rupiah. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian PPh pasal 25. PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Angsuran pajak ini dilakukan untuk mengurangi beban wajib pajak sehingga pembayaran pajak tetap dapat dilakukan tepat waktu. Terdapat batas waktu pembayaran angsuran dan saksi keterlambatannya. Perhitungan pajak yang dibayarkan akan sama besarnya, namun ketika pembayaran tanggupan pajak dilakukan secara diangsur, namun ketika pembayaran tanggungan pajak dilakukan secara berangsur, maka beban yang dipikul oleh wajib pajak akan terasa lebih ringan. Selanjutnya yaitu tarif PPh pasal 25. Tidak ada istilah jumlah tarif PPh pasal 25 karena bukan pengenaan pajak pada suatu objek pajak, melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Ringkasnya, pajak terutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29, sedangkan PPh pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya ialah sebesar PPh terutang PPh 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Baik, yang selanjutnya yaitu subjek PPh pasal 25.
Jenis PPh 25 akan terkena dua subjek. Pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Jenis PPh 25 tidak ada pihak yang memungut atau pemotong, namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Selanjutnya di sini adalah contoh perhitungan PPh pasal 25. Berikut adalah data PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh Badan PT ABC untuk tahun pajak 2022. Baik, jadi pada tabel ini berupa PPh terutang 50 juta rupiah, kredit PPh pasal 22 sebesar 16 juta rupiah, kredit PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 rupiah, kredit PPh pasal 24 7.500.000 rupiah, jumlah kredit pajak 26 juta rupiah, PPh kurang lebih bayar tahun 2022 sebesar 24 juta rupiah, angsuran PPh pasal 25 tahun 2023 sebesar 2 juta rupiah. Tabel contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25 dari data di atas, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan untuk tahun 2023 adalah sebesar 2 juta. Yaitu 2 juta ini didapat dari 24 juta rupiah dibagi 12. Selanjutnya mengenai pembahasan yang terakhir yaitu PPh pasal 26. Kita masuk dari pengertian PPh pasal 26 terlebih dahulu. Oke, jadi pajak penghasilan PPh orang pribadi berdasarkan pasal 26. PPh dikenakan atau dipotong atas penghasilan orang Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP luar negeri dalam bentuk selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Artinya PPh pasal 26 merupakan pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diterima oleh wajib pajak luar negeri. Negara Indonesia menganut asas sumber, artinya pemerintah berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh di seluruh Indonesia atau wajib pajak baik WP dalam negeri maupun WP luar negeri. Pendapatan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dikenakan pajak luar negeri. Ada dua sistem pemungutan pajak luar negeri, yaitu yang pertama pemenuhan sendiri bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan yang kedua yaitu pemotongan oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Namun PPh pasal 26 mengatur lebih lanjut mengenai pemungutan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri selain BUT. Negara tempat tinggal dari wajib pajak luar negeri ini selain BUT di Indonesia adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang benar-benar menerima manfaat penghasilan tersebut sebagai beneficial owner. Dengan demikian, proses perhitungan dan pemungutan PPh pasal 26 tidaklah rumit. Yang paling penting untuk diketahui adalah objek pajak dan pemungutan PPh pasal 26 ini. Selanjutnya yaitu subjek pajak PPh pasal 26. Subjek pajak yang dikenakan PPh pasal 26 ini sudah jelas dan spesifik, yaitu orang atau badan selain BUT yang ada di Indonesia. Berikut ini yang menentukan apakah orang pribadi atau badan merupakan wajib pajak luar negeri. Yang pertama yaitu orang pribadi yang bukan penduduk Indonesia yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau 12 bulan dalam setahun, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, orang perseorangan atau badan tersebut memperoleh penghasilan melalui suatu bentuk usaha. Misalnya Roberto Magadang Hapun, warga Filipina berdomisili yang bekerja di Singapura, kemudian ditugaskan oleh perusahaannya untuk bekerja selama 1 tahun di Indonesia. Bagaimana penentuan domali Roberto Magadang Hapun tersebut? Asas domisili telah diatur dalam pasal 26 ayat 1. Negara domisili wajib pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut atau beneficial owner.
Negara domisili tidak hanya ditentukan berdasarkan surat keterangan domisili atau sertifikat of domisili atau COD, tetapi juga tempat tinggal atau tempat kedudukan dari penerima manfaat penghasilan tersebut. Untuk Roberto Magadang pun dapat dikategorikan sebagai warga Singapura untuk wajib pajak badan luar negeri. Penerima manfaat adalah badan di mana negara domisilinya adalah negara di tempat pemilik atau lebih dari 50% pemegang saham backstanders maupun bersama-sama berkedudukan atau efektif manajemerinya berada. Misalnya, Choka Sanders di Singapura. Bila Choka Sanders memperoleh penghasilan di Indonesia, maka Choka Sanders berhak dikatakan sebagai wajib pajak luar negeri yang berdomisili di Malaysia. Efektifnya, manajemerinya dilaksanakan atau di Singapura, domisili pemegang saham utamanya. Memperhatikan bahwa mobilitas modal itu begitu cepat dari suatu negara ke negara lain. Maka pasal 26 ayat 1A ini mendokumasi domisili sebagai besar para pemegang berada. Selanjutnya yaitu tarif dan objek pajak PPh pasal 26. Berdasarkan Undang-Undang PPh pasal 26 disebutkan bahwa tarif pajak objek PPh pasal 26 adalah sebagai berikut. Yang pertama, 20% bersifat final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya yaitu pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang kedua yaitu 20% dari perkiraan penghasilan bruto berupa penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi angsuran dan premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang ketiga yaitu 20% dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dengan negara domisili penerima hasil. Baik, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Yang pertama, yaitu Adam berstatus kawin dan mempunyai 2 anak adalah WPLN yang bekerja pada PT Wika Konsul dalam bulan Maret 2002. Adam memperoleh gaji 7.500 US dollar per bulan. Jadi 1 US dollarnya itu sebesar 10.000 rupiah. Jadi kan gajinya Adam ini 7.500 US dollar dikali 10.000 rupiah. Maka hasilnya yaitu sebesar 75 juta rupiah. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali 75 juta rupiah. Maka hasilnya yaitu sebesar 15 juta rupiah. PPh pasal 26 atas gaji Adam bulan Maret 2002 yaitu sebesar 15 juta rupiah. Contoh yang kedua yaitu David, warga negara Singapura, berstatus menikah dan mempunyai 1 orang anak, datang ke Indonesia dalam seminar internasional. Honor yang diperoleh sebesar 20 juta rupiah. Berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Singapura, ditetapkan tarif pajak yang berlaku adalah 15%, yaitu PPh pasal 26 adalah 15% dikali 20 juta rupiah, maka hasilnya sebesar 3 juta rupiah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.